Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi bersama Bu Vera di channel YouTube Mit Nurul Iman 2. Nah, hari ini kita kembali akan belajar tematik muatan bahasa Indonesia dan juga PPKN. Teman-teman sudah siap semuanya? Masya Allah. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita, yuk kita sama-sama membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan disimak videonya teman-teman. Baik anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Subtema 1, lingkungan rumahku, muatan bahasa Indonesia dan juga PPKN. Yang pertama, muatan bahasa Indonesia, mengenal ungkapan petunjuk. Apakah dari kalian ada yang tahu apa itu ungkapan petunjuk? Ungkapan petunjuk adalah ungkapan yang digunakan untuk memberitahu cara melakukan sesuatu. Berikut ini ciri-ciri ungkapan petunjuk. Yang pertama, disusun secara urut. 2. Menggunakan kalimat perintah halus. 3. Bahasanya jelas dan mudah dipahami. Seperti pada gambar berikut ini. Ayah dan ibu sedang membersihkan rumah. Dayu ingin ikut membantu ayah dan ibu. Dayu ingin membersihkan jendela. Tetapi Dayu belum tahu cara membersihkan jendela. Lalu ibu memberi Dayu petunjuk. Ibu berkata, "Lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu Dayu. Lalu gosokkan kain itu ke kaca. Setelah itu keringkan dengan kertas koran." Dayu pun menjawab, "Baik Bu." Nah teman-teman, kata-kata yang diucapkan oleh ibu itu merupakan ungkapan petunjuk. Karena ada kata petunjuk, gosokkan kain itu ke kaca dan juga keringkan dengan kertas koran. Nah teman-teman, ungkapan petunjuk akan lebih jelas jika disertai dengan gambar. Ungkapan petunjuk ditulis secara urut dan juga rinci. Berikut ini merupakan petunjuk cara mengepel yang benar. Yang pertama, siapkan ember, kain pel, dan cairan pembersih lantai. Kedua, isi ember dengan air. Ketiga, tuangkan cairan pembersih lantai. Keempat, masukkan kain pel ke dalam ember berisi air dan cairan pembersih. Kelima, peras kain pel. Dan keenam, basuh kain pel pada lantai yang kotor. Selanjutnya, menyusun kata menjadi ungkapan petunjuk. Kita bisa menyusun kata acak menjadi ungkapan petunjuk. Kalimat petunjuk merupakan kalimat perintah halus. Ungkapan petunjuk biasanya diawali dengan kata kerja. Contohnya, buanglah, gunakan, atau cucilah. Berikut ini langkah-langkah menyusun kata acak menjadi ungkapan petunjuk. Yang pertama, bacalah kata satu persatu. 2. Carilah kata perintahnya. 3. Susunlah kata-kata selanjutnya menjadi kalimat yang benar. 4. Bacalah kembali susunan kata yang telah kamu buat. 5. Pastikan sudah menjadi ungkapan petunjuk yang benar. Selanjutnya, yuk kita susun kata acak berikut menjadi kalimat ungkapan petunjuk yang benar. Yang pertama, ada kata sampah, tempatnya pada buanglah. Tentukan dulu kata perintahnya teman-teman. Ya, buanglah. Selanjutnya kalimat yang benar adalah buanglah sampah pada tempatnya. Berikutnya ada kata sabun, saat, tangan, gunakan, cuci. Nah, kalimat ungkapan petunjuk yang benar adalah, ya betul sekali, gunakan sabun saat cuci tangan. Hebat teman-teman. Berikutnya ada kata
basah, bersihkan kaca dengan lap. Ya, betul sekali. Kalimat yang benar adalah bersihkan kaca dengan lap basah. Anak-anakku, ungkapan petunjuk sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah diberi petunjuk, kamu dapat memberi tanggapan. Ucapkan tanggapan dengan santun. Selanjutnya, perhatikan percakapan di bawah ini ya. Udin berkata, "Ayah, bagaimana cara melakukan gerakan melompat?" Ayah menjawab, "Pinggul dan lutut ditekuk untuk mengambil ancang-ancang. Lengan diangkat ke belakang punggung. Badan dilentingkan ke atas dengan posisi agak condong. Kaki mendarat di lantai dengan posisi kedua kaki sejajar." Udin pun menjawab, "Baik ayah, terima kasih atas petunjuknya." Nah teman-teman, kata yang diucapkan oleh ayah Udin adalah merupakan ungkapan petunjuk. Sedangkan jawaban Udin merupakan tanggapan atas ungkapan petunjuk. Sekarang kalian coba memberi tanggapan ya atas petunjuk berikut ini. Kalimat petunjuknya adalah membersihkan debu sebaiknya dengan lap basah. Nah, tanggapan yang sopan bagaimana teman-teman? Ya, betul sekali. Oh, begitu ya. Terima kasih petunjuknya. Kalimat petunjuk selanjutnya yaitu letakkan bola di keranjang. Tanggapannya yang sopan adalah betul sekali teman-teman. Baiklah, terima kasih petunjuknya. Selanjutnya, kita bisa mempraktikkan ungkapan petunjuk dengan bermain peran. Sebelum bermain peran, buatlah percakapannya terlebih dahulu. Percakapan tersebut harus berisi petunjuk melakukan sesuatu. Tuliskan percakapan dengan bahasa yang santun, gunakan ejaan yang baik dan benar. Berikut ini percakapan antara Siti, ibu, dan ayah. Siti berkata, "Ayah, ibu, lihatlah bibit cabai kita sudah tumbuh." Ibu menjawab, "Oh iya benar, tapi tidak semuanya tumbuh ya." Ayah berkata, "Berarti ada bibit yang kurang baik." Siti pun berkata, "Sayang ya ayah." Ayah pun berkata, "Tidak apa-apa, sekarang bibit yang hidup harus kita rawat dengan baik." Siti pun bertanya, "Bagaimana cara merawatnya ayah?" Ayah menjawab, "Sirami secara teratur pagi dan sore hari." Siti berkata, "Baik ayah, lalu apa lagi?" Ibu menjawab, "Jangan lupa diberi pupuk secukupnya nak." Siti pun berkata, "Baik bu, aku akan berusaha mengingatnya." Nah, dari percakapan tersebut dapat kita ketahui perkataan ayah dan ibu merupakan ungkapan petunjuk. Sedangkan jawaban Siti adalah tanggapan atas ungkapan petunjuk. Selanjutnya kalian susun gambar berisi ungkapan petunjuk cara mencuci berikut ini ya. Mana yang pertama teman-teman? Ya, betul sekali. Yang pertama adalah peras pakaian yang sudah dicuci. Yang kedua yang mana ya? Betul, kibaskan pakaian yang sudah diperas. Kemudian, baliklah pakaian hingga jahitannya di luar. Terakhir, gantungkan pakaian pada tiang jemuran. Selanjutnya, kita akan belajar muatan PPKN ya teman-teman. Perhatikan. Mengenal aturan menjaga kebersihan rumah. Rumah adalah tempat tinggal kita bersama keluarga. Rumah yang bersih membuat kita nyaman. Kebersihan rumah merupakan tanggung jawab semua anggota keluarga. Ada aturan dalam menjaga kebersihan rumah. Aturan tersebut harus dipatuhi agar rumah menjadi nyaman. Berikut ini contoh aturan menjaga kebersihan rumah. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Kedua, merapikan dan membersihkan tempat tidur.
3. Meletakkan sepatu pada tempatnya. 4. Menyapu dan mengepel lantai rumah. 5. Merapikan mainan. 6. Membersihkan kaca jendela dan pajangan menggunakan kemoceng. Anak-anakku, kita harus selalu ingat ya, aturan menjaga kebersihan rumah harus dipatuhi. Jika tidak dipatuhi, rumah akan menjadi kotor. Rumah yang kotor akan menjadi sarang penyakit. Rumah yang kotor membuat kita tidak nyaman. Ada beberapa kebiasaan baik yang bisa kita lakukan untuk membuat rumah kita bersih dan sehat. Nah, berikut ini kalian beri tanda checklist ya pada gambar kebiasaan yang baik dan tanda silang pada gambar kebiasaan yang tidak baik. Gambar yang pertama ada Siti yang sedang menyapu. Ini merupakan kebiasaan baik teman-teman. Beri tanda checklist. Gambar kedua ada seorang anak yang membuang sampah sembarangan. Nah, ini bukan kebiasaan yang baik ya. Kita beri tanda silang. Gambar yang ketiga ada anak yang mencoret-coret tembok. Nah, ini juga kebiasaan yang tidak baik. Beri tanda silang. Gambar berikutnya ada tumpukan piring di wastafel. Ini merupakan kebiasaan yang tidak baik ya teman-teman. Kita beri tanda silang. Gambar selanjutnya ada Lani yang menutup tempat minum agar tidak dihinggapi lalat. Nah, ini adalah kebiasaan yang baik. Beri tanda checklist. Gambar terakhir ada Edo yang sedang membersihkan tempat tidurnya. Ini merupakan kebiasaan yang baik. Kita beri tanda checklist teman-teman. Selanjutnya, mematuhi aturan di rumah. Apakah kalian suka membantu orang tua di rumah? Pastinya suka ya. Nah, teman-teman harus ingat, menjaga kebersihan rumah adalah tanggung jawab semua anggota keluarga. Kamu bisa membantu ibumu membersihkan rumah. Contohnya, ada Lani yang suka membantu orang tuanya. Membantu orang tua merupakan salah satu kewajiban anak. Lani anak yang baik, selalu mengikuti aturan. Mengikuti aturan adalah sikap yang terpuji. Tuhan yang Maha Suci suka kebersihan. Tuhan yang Maha Indah suka keindahan. Tuhan mencintai orang yang suka menjaga kebersihan. Kita harus senantiasa menjaga kebersihan, terutama kebersihan rumah ya teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah teman-teman, materi kita hari ini sudah selesai ya. Semoga teman-teman paham. Agar lebih paham lagi, teman-teman bisa mengerjakan tugas di buku Bu Pena 1C halaman 102 nomor 1 sampai 3. Semangat mengerjakan tugasnya teman-teman. Bu Vera akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.